Oke, kita lanjut ya. Untuk materi saya, yaitu hari ini saya menyampaikan tentang VoIP ya. Kita akan bahas soal VoIP bagi mikrotik. Kita akan bahas tentang bagaimana memecahkan soal yang ada mikrotiknya. Jadi hari ini untuk Linux saya rasa udah banyak tutor guide-nya. Cuman yang untuk mikrotik kita akan coba bahas di hari ini, pagi ini, bagaimana teknik mengerjakan soal terkait dengan topologi dan yang lain-lainnya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nanti akan saya share screen. Silakan bagi kalian yang mau merekam, silakan direkam saja ya, boleh. Jadi silakan direkam. Nanti silakan kalian untuk kalau lupa untuk pengingat-pengingatnya ya. Jadi apa namanya bisa untuk review kalian pada saat kalian di mikrotik tuh lupa gitu ya. Mudah-mudahan nggak lupa sih itu ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk mikrotik hari ini saya share screen dulu. Silakan untuk yang mau merekam boleh. Baik, langsung saja kita lihat soalnya ya. Soalnya seperti ini. Ya gini ya. Soal daripada yang kemarin udah saya share di grup LSP. Udah saya share di grup TKJ di Red Hat. Silakan lihat di pin message untuk melihat ini soal ini. Kalau tidak ada, kalau ada ya, kalau bisa lihat share screen saya, lihat aja nggak apa-apa share screen saya. Selanjut ya. Di dalam soal, nanti kalian akan mendapatkan satu soal ini, satu lembar ini pada saat apa namanya praktek LSP, ujian praktek atau UKK. Nah, nanti kalian selain dapat soal ini, kalian akan dapat yang namanya pembagian IP address ya. Pembagian address seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Lihat ya tampilan di layar. Nah, ini adalah pembagian IP address yang nanti akan kalian dapatkan di saat kalian ujian praktek. Jadi ada dua, yaitu ada internet, ada network IP. Nah, internet nanti bisa tidak DHCP ya. Kalau sekarang ini kan DHCP nih ya, yang di soal ini. Nanti tidak DHCP. Jadi kalian bisa juga kalian dapat IP statik. Jadi ini fleksibel nih. Bisa DHCP, bisa statik nih yang internet ini nih. Nih ya, jadi tergantung nanti soalnya seperti apa. Jadi kalau nanti ternyata dapatnya IP statik nih kayak gini, mirip-mirip kayak gini, ke bawah ke bawah sini, ya maka kalian silakan dikerjakan sesuai dengan apa sesuai dengan soalnya. Kalau soalnya mintanya statik, maka harus di settingnya statik juga di mikrotiknya. Tapi kalau di sini di HCP kayak gini nih, maka settingnya juga di HCP juga gitu ya. Nah, nanti kalian akan dapat blok IP juga seperti ini. Kemudian kalian akan dapat namanya lembar kerja. Nah, kayak gini nih. Word. Nah, lembar kerja siswa. Nah, nih kalian akan dapat ini juga. Nah, lembar kerja. Kemudian di bawahnya ada yang namanya desain topologi dan keterangan. Nah, ini. Nah, desain topologi yang kemarin kita gambar, yang kemarin kita bahas, yang ini, kalian akan gambar di sini, gitu ya, pakai potlot ya, pensil atau pakai pulpen boleh, pakai pulpen juga boleh. Jadi nanti di sini digambar desain topologinya, kemudian dari sini ada namanya report kerja atau catatan pekerjaan ya. Kalian sudah ngerjain apa aja. Nah, nanti ini diisi oleh penguji. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, kemudian kalian akan dapat juga seperti ini. Nah, bagaimana cara cara mengerjakannya? Bagaimana cara mengerjakannya? Kita mulai dari awal dulu ya. Dari pembagian IP address berarti kalau kalian dapat IP address dan suruh dicatat oleh kalian masing-masing. Misalkan dicatat IP-nya ya. Ada yang dapat per 27, ada yang dapat per 25, ada yang dapat per 26, ada yang dapat per 28 ya. Ya, jadi ada yang dapat per 24 juga ya. Jadi nanti masing-masing orang punya network masing-masing ya. Berbeda-beda networknya. Dan ini adalah network LAN disebutnya ya. Jadi ini LAN-nya. LAN-nya berbeda-beda, tapi udah ditentukan artinya. Nah, bagaimana cara ngitung-ngitungnya? Bagaimana IP yang dipakai dipasang di router? Semuanya harus terhitung, terukur ya. Artinya kita ngelihat dari sini, ini semuanya ada hitung-hitungannya, ada ukur-ukurannya. Kenapa IP-nya 01/28, kenapa 04/28? Ini sudah dibagi melalui hitung-hitungan kalian.
Nah, hitung-hitungan kalian bisa lakukan di sini sebetulnya. Nanti realitasnya ya, atau realnya, kalian buatnya di sini. Nah, ini adalah router Mikrotik. Kemudian ini DHCP ranknya, IP Windows PC, WiFi, IP kamera, VoIP phone, LAN. Ini server ya. Nah, kemudian yang perlu kalian ingat adalah apa namanya, hitung-hitungannya ya. Jadi sebelum kalian membuat ini, kalian harus hitung-hitung dulu dapat IP-nya berapa nih. Nah, cara ngitungnya mari kita bahas sedikit sebagai brainstorming kalian mengingat subnetting kelas C ya, subnetting kelas C. Di sini disebutnya IP network. IP network itu tidak bisa digunakan di dalam jaringan ya. Ya walaupun bisa, cuman ya berarti maksa ya. Karena IP network itu hanya sebagai penanda saja atau alias ya. Alias daripada grup network itu sendiri. Nah, misal di sini ada IP 27, 24, 25, 26. Nah, kita mengingat kembali brainstorming tentang network class ya, per 24 ya, atau perfect per 24. Jadi kan hitungannya gini ya, perfect per 24. Kemudian perfect per 25 ya. Kemudian sampai dengan perfect per 28 ya, karena tidak ada per 29. Per 29 terlalu sedikit IP-nya. Tapi kalau kita mau terain nggak apa-apa lah, sebagai latihan aja. Seperti ini. Ya, jadi ada perfect-nya. Nah, per 24 itu berapa IP yang bisa dipakai? Ya, di dalam subnetting itu ada istilah yaitu available host dengan allocation network ya, IP allocation network sama IP available host atau IP available. Nah, dua-duanya ini sebetulnya mirip-mirip, cuman bedanya adalah kalau allocation itu berarti total available ditambah 2. Ingat-ingat ya. Contoh 25 contohnya 24 itu kan ini ya, yang ini ya, 255 255 255.0. Kan ini ya networknya, netmax-nya. Kemudian dia available-nya itu adalah 254. Sedangkan alokasinya berarti ditambah 256 ya, ini. Ini disebutnya alokasi IP. 256 itu terdiri dari apa? 1 network, 2 broadcast ya. Jadi 1 network dan 2 broadcast. Jadi kalau available-nya berarti dikurangi 2, jadi 254 gitu. Ini available. Artinya available ini adalah IP yang bisa dipakai. Ya, IP yang bisa dipakai. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan 25, 26, 27-nya? Sebenarnya gampang. Ini tinggal, kalau logika yang paling gampangnya adalah ini tinggal dibagi 2 aja. Dibagi 2, kemudian ini dibagi 2. Udah, gitu aja terus. Tuh. Oh, gitu, Pak. Iya, karena ini kan pembagian. Ya, kita hitungnya realitanya nanti ya. Kita rubah nih. Per 26 itu berarti 60 IP ya. 60 IP ya, available-nya dia 62 sebetulnya ya. Jadi kita rubah aslinya dia nih ya. 30, 60, ini 30 tuh. Jadi udah berubah. Ini harusnya berapa nih? Harusnya dia per 29 tuh 6 IP ya. Tapi sebetulnya dia alokasinya adalah 8 IP ya. 6 IP itu mesti dipakai, ditambah broadcast 1, ditambah network 1. Network name disebutnya, jadi totalnya ada apa? Ada 8 IP sebetulnya. Ya, kurang lebih seperti ini hitung-hitungannya. Ini yang paling gampang aja. Jadi kalau kalian hitung-hitungan pakai netmax ya, ini aja yang diingat. 254 tuh yang paling utama sebenarnya ini. Kalau kalian udah ingat ini, ingat ke bawahnya gampang gitu maksudnya, maksud saya gitu ya. Jadi kalau kelas C itu adalah patokannya ini dulu, per 24. 24 itu 254. Kalau per 25 berarti dibagi 2. Kalau per 26 berarti per 25 dibagi 2 lagi gitu kan ya. Ada jadi 25 dibagi 2. Kalau 27 berarti yang 26 dibagi 2 gitu. Kalau nggak dari bawah per 29 itu berarti 6. Kalau di atasnya 29 itu kan 28 ya yang kecilnya. 28 itu berarti 6 kali 2 gitu ya. 6 kali 2 atau nggak bisa 6 kali 2 juga. Kalau 6 kali 2 jatuhnya 12 ya. Atau bisa juga
Ya kayak penanda aja lah ya, kayak gini lah ya. Kalau dikalikan juga nggak sesuai juga sih, sesuai hasilnya. Jadi penandanya seperti ini. Bisa menggunakan metode yang paling gampang untuk diingat ini maksudnya ya. Kalau asli hitung-hitungannya nggak seperti ini ya. Kalian harus menggunakan akar kuat atau pangkat gitu ya. Ya, pakai perkalian-perkalian. Tapi ini adalah metode paling gampang supaya tidak usah buka kalkulator, supaya tidak usah membuka software lah. Nah, terus bagaimana cara menentukan soal? Kalau kalian dapat soal, contohnya ini nih, Alif. Ya, saya contohkan di Alif. Alif dapat IP 192 per 26 dia. Ya kan? IP-nya Alif ini. Bagaimana cara mengerjakan sesuai dengan soal yang sudah ada di dalam sini? Nah, ini. Ingat ya, kita sebelum mengerjakan kita harus baca soal. Contohnya ini ya. DHCP poolnya adalah 5 IP. Walaupun ini per 26 itu dapatnya sebanyak berapa? 60 IP, tapi nggak bakal dipakai semua. Karena yang dipakai hanya 5 IP aja untuk DHCP-nya. Jadi sisanya yang nggak usah di-setting, ya nggak usah dialokasikan gitu maksudnya. Nah, caranya bagaimana? Kita harus dari awal kita tentukan ini. Di sini ada DNS soalnya ya. Ya, kita catat di sini aja. Maka otomatis ini ether 2 LAN ini adalah mikrotik nih ya. Ini mikrotik sekali lagi ya. Karena kita kembali ke topologi nih ya. Terminologi ini ether satunya ini ke ICT atau ke bengkel ini ether 1, ether 2-nya LAN. LAN itu adalah yang ke PC ini nantinya ya. Jadi yang ke PC, yang ke WiFi, yang ke IP cam, atau yang ke VoIP. Ini kalau yang dapatnya 5 port ya. Kalau yang dapatnya 4 port, ini ke PC, ini ke WiFi misal ya, kemudian ini ke WiFi, yang terakhir ini port ini ke switch. Nah, yang ini sama ini dapatnya di switch nih nyoloknya nanti. Nah, ini ke switch nih yang ini nih. Kemudian ini nanti digabungkan supaya ini jadi satu network atau jadi switch ini dia 3 port ini atau 4 port kalau dapatnya 5 port ya nggak usah pakai switch ya. Nah, kemudian bagaimana tekniknya pengerjaannya? Kita harus menyesuaikan alamat IP-nya dulu. Ya, alamat IP sesuai dengan pembagian yang ada di sini. Kita isi dulu di sini. Kalau tadi ngelihat soalnya dari Alif, dia kan hitung-hitungannya gini, atau kita coret-coret di sini dulu lah. Maka ini IP networknya 192 ya. Kita nggak boleh pakai alamat 192. Jadi yang boleh dipakai adalah 193 karena ini network name. IP gateway itu ada dua pilihannya. Satu setelah network name, dua sebelum broadcast. Kalau ada broadcast 255, maka IP 254 ini bisa jadi IP gateway. Jadi gateway itu cuma dua pilihan IP-nya. Kalau nggak network name, kalau nggak setelah network name, berarti sebelum broadcast. Nah, maka kita pilihnya yang gampang aja yaitu setelah network name yaitu 19193. Jadi IP pertamanya Alif, routernya Alif adalah 172, kemudian 16.21.193 per 26. Ya, ingat nih ya, ini alamat routernya ini. Nah, atau mau ditambahkan di sini yaitu router dot LSP ya, LSP 1234 NIS-nya .net ya, karena ini kan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan permintaan soal ya yang di sini nih ya, mana dia tadi sini nih yang ini ya kan kita nyesuaiin alamat ini ya. Jadi kemudian kita alokasikan yang kedua yaitu lihat topologinya yang kita perlu kasih IP adalah web server dan VoIP ya, yaitu 2 IP. Maka kita taruh di sini web servernya adalah www.lsp123.net, VoIP-nya adalah VoIP.lsp123.net, 134 ya, sorry. .net. Jadi dulu. Ya, seperti ini. Kemudian apalagi? VoIP sudah. Kemudian ini nggak usah ya. Yang WiFi itu nggak usah karena nanti WiFi. Tapi kalau mau benar sih sebetulnya ditambahkan ya. Jadi gini wifi.lsp. Kalau di kertas coret-coretannya boleh. Tapi realnya nggak usah dikasih. Nggak usah dikasih IP karena nanti repot kasihan yang gelombang selanjutnya. Kemudian CCTV CCTV.lsp1234.net
Terakhir VoIP ya. Udah, cuma segini aja. Satu, kok banyak ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang tidak nanti ini jangan nggak usah disetting nggak apa-apa. Tapi kalau mau dibuat resolvernya boleh. Tapi saran saya sih nggak usah nih ya, nggak usah dikasih. Jadi kita nggak usah bahas yang ini, yang nggak usah kita kasih yang ini. Walaupun di Soal ada ya, di Soal ada nggak sih kita lihat? Oh ada ya. Nah DNS-nya tapi nggak ada nih ya. Nggak usah pakai DNS dia. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang dibutuhkan ini, alamat setting-settingan ini kita akan masukkan ya. Jadi pertama adalah alamat router, yaitu setelah gateway, alamat setelah network ya gateway-nya ini. Ini gateway nantinya jadinya, alamat gateway-nya jaringan lokal. Kemudian alamat www-nya atau web servernya adalah 194. Sorry, 194. VoIP-nya adalah 195. Wi-Fi-nya nanti nggak usah disetting, nggak usah. Kemudian CCTV-nya 196 ya berarti. Kemudian apa lagi yang dibutuhkan? Kita lihat kayaknya nggak ada lagi, cuman itu aja ya. LAN, VoIP, kamera udah. Kemudian baru kita setting tentukan DHCP rank. Nah, DHCP ranknya berapa? Ini ditambah 5 ya. Jadi alamatnya adalah 172. Nggak bisa. DHCP ranknya adalah 197 ya. Sampai berapa? 11 berarti ya. Kita aja 7, 8, 9, 10, 11 benar. Berarti kalau 11 berarti berapa? 1, 0, 10 ya. 208 berarti ya. 208. Benar nggak nih saya? Saya salah ngitung lagi. 11. Jadi 5 IT ya. Jadi 97, 98, 99, 21, 22, 23, 24. Oh, beneran? 208, 208. Kok banyak amat ya? 7, 97, 98, 99. Ya? 202 ya? Sorry. 202 ya. Kok banyak amat makanya. Oke, kita lanjut. Ya. Pak. Iya. Ini yang atas itu IP statik semua, Pak. Gimana? Yang ini router, ya, yang www VoIP CTP. Iya, ini IP statik. IP statik aja dibuat, nggak usah IP dinamis gitu. Boleh nggak kalau Pak, kalau mau dibikin IP dinamis, kan nanti kalau dinamis berubah-berubah. Kecuali kalian di mikrotiknya dibuat statik ya, baru bisa. Maksudnya di mikrotiknya dibuat kayak, tapi nanti nggak ini itu nggak. Kalau CCTV itu nanti kalian dapatnya di HCP memang awalnya. Tapi nanti dirubah IP-nya kalau bisa. Jangan IP statik, jangan IP dinamis. Dirubah menjadi ini kalau bisa. Sesuaikan dengan ini nantinya. Gitu. Supaya apa sih? Supaya nanti bisa diakses langsung. Bisa sesuai dengan permintaan soal gitu. Kalau dibikinnya DHCP, nanti bingungnya kalau nggak bisa cara buat statisnya di mikrotik gitu loh. Gimana? Ada lagi silakan kalau mau nanya aja nggak apa-apa. Berarti Pak DHCP buat cewek. Kenapa? Duluan. Suaranya berarti RNC itu bisa dibikin banyak, Pak, nggak lebih dari 5 IP. Lebih dari 5 IP. Apanya? Kalau misalkan www LSP-nya itu apa namanya? Boleh pakai DHCP juga nggak, Pak? Jadi kan lihatnya dari soal di sini. Jadi kan kita kan lihatnya soal sini nih. Di sini kalau permintaannya hanya 5, maka kalian buatnya 5 gitu. Jangan jangan di luar ini. Kalau dimintanya 5 aja gitu. Harus sesuai dengan soal ngerjainnya. Kalau nanti di sini mintanya 5, maka buatlah 5. Kalau yang lainnya mau dibikin di HCP, nggak apa-apa, bikin dulu aja di HCP, nanti distatikin. Nggak masalah sih, nggak masalah. Jadi kalau mau, misal nih Pak, sementara mau dibikin apa di sini,
mau dibikin DHCP-nya jangan 5 dulu deh Pak, 10 gitu ya nggak apa-apa. Tapi nanti pada saat udah selesai, udah kelar semua, jangan lupa diganti nih ranknya gitu. Jadi ini diganti ranknya. Kalau mau modelnya seperti itu gitu ya. Ya kan ada lagi yang mau nanya? Ini DHCP dulu nggak apa-apa nih, ini DHCP nggak apa-apa. Kalau ini kan udah otomatis statik nih. Paling yang ini nih DHCP nih satu. Karena dia nyeting awalnya memang harus pakai DHCP dia. IP defaultnya nggak ada. Jadi kita cara nyetingnya dia setting DHCP, dia dapat IP kelihatan dari mikrotik, baru kita login ke dalam sini nih. Gitu. Yang CCTV ya, IP kamera ya. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi DHCP ranknya ini kita buat. Ya, DHCP ranknya ini. Pak Alan, berarti Ya. yang breaker sama yang phone beda IP ya? Beda IP lah. Beda IP ya. Beda. Kalau PON itu larinya sebetulnya ke sini sih, ke DHCP ini. Dia pasti dapat DHCP dari sini. Gitu. Tapi kalau mau dibikin statik bisa juga ya. Mau dibikin statik nih boleh ya. Tapi saya yakin pasti larinya ke sini dia. Ini pun larinya pasti ke sini. Jadi DHCP-nya si IP kamera pasti dapatnya dari ini nanti. Nanti malah sisanya paling sekitar 3 IP atau 2 IP mungkin yang available gitu ya. Karena udah dipakai dia sama si VoIPhone gitu. VoIPhone nanti kan otomatis dapatnya dari sini juga. Gitu. Ya. Jadi ini adalah kita ngerjain sesuai dengan permintaan soal saja ya. Kita lanjut ya, kita lanjut. Jadi setelah kita udah dapat ini, maka kita udah bisa masukin ini semua ke dalam worksheet ya, worksheetnya ini. Nah, nanti tinggal dimasukin aja nih. Contohnya ini ya, router masukin. Nanti ditulis nih pakai pulpen ya. Ditulis pakai pulpen, tinggal ditulis saja. Paste ya. Kemudian alamat DNS-nya masukin. Kemudian DHCP ranknya tadi yang ini ya. Sampai dengan berapa? Ini masukin. Oke. Kemudian IP Windows kalau mau dikasih boleh ya. Misal kan kalau di ACP-nya kan ini ya, kita misal IP-nya jangan ini misal kasih 3 atau 3 atau 4 gitu ya. Boleh. IP WiFi. IP WiFi ini nggak usah di ACP nggak apa-apa. Jadi pakainya 192.168 titik berapa dia? 1.20 ya salah ya. Ini IP defaultnya radionya nih. 424. Dan IP kamera sesuai dengan soal, kita lihat kamera ini. Kemudian DNS-nya kita masukkan. Oke. IP VoIP. Nah ini salah nih, bukan VoIP phone. VoIP server yang benar. Tadi ganti. VoIP server tuh ini. Nih IP VoIP server. Nah, ini jangan sampai salah dulu nih. Jadi kalau dari sini kalian udah salah, sampai ujung juga pasti salah, pasti settingan-settingannya gitu ya. Jangan sampai salah di sini makanya. LAM web berarti yang ini. Cara kerjainnya gini. Kemudian masukkan DNS-nya www. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, kelar ini, nah ini net IP-nya jangan lupa. Dapatnya ini kan. Jadi, jadi kadang ada orang yang salah setting ya. Nggak, aku nggak mau. Karena itu pakai settingan Windows-nya ya. Ini harusnya bisa nih. Ini settingan ininya, kertasnya nggak apa-apa lah. Jadi ini masukin sini yang bener ya. Saya hapus aja deh. Biar nggak jelek kelihatannya. Oke, nanti ini masukin sini nih untuk. Jadi router ini, IP ini harus setelah IP ini. Nggak boleh sama nih. Ini 92, nih 92 juga misalnya. Salah apa sih ya. Tawain nanti sama penilainya gitu ya. Oke ya. Jadi ini kayak gini kurang lebih. Ya, nanti masalah ini mau IP kameranya
mau dibikin DHCP ya nggak apa-apa, nanti diganti aja gitu. Tapi kalau bisa sesuai ya, sesuai dengan, karena kan nanti ada DNS di sini ya. Jadi DNS ini supaya resolve ke sini. Kalau ini DHCP agak ribetnya nanti pada saat ngasih DNS udah dibikin DHCP, kalau IP-nya berubah misalkan nggak bisa nanti kan ngeping gitu ya. Diakses juga nggak bisa nanti gitu. Pak, Ya mau lanjut, nanya Pak. ya silakan. Itu IP Wi-Fi-nya itu ntar dicek pengujinya pakai 1.20 Pak. Oh, IP WiFi itu sebetulnya bisa diganti. Cuman ini kenapa nggak diganti? Karena kalau ini diganti, nanti kasihan siswa yang gelombang selanjutnya. Karena harus setting reset lagi gitu loh. Misal IP-nya kan kita nggak tahu nih. Kalau misal dikasihnya IP-nya misal 197 misal gitu di sini 197 kan siswa yang gelombang selanjutnya kita nggak tahu nih. Kan repot juga masa nanya-nanya dulu IP-nya di berapa? Ya gampangnya direset Pak. Ya direset dulu. Kalau direset terus jebol tuh radio gitu. Jadi supaya ini nggak di reset-reset atau hard reset, ini cuma di setting aja nanti ya. Ya benar. Cuman ini cuma di sini nih. Nah, ini di sini. Nah, ini yang di setting WiFi itu cuman ini aja nih. Nah, ini tuh kan tuh di soal aja udah kelihatan tuh default IP tanpa dirubah tuh. 192.168.1.20. Yang diganti cuma SSID sama passwordnya aja gitu. Ya SSID-nya ganti, passwordnya ganti. Nah, udah habis itu di restart. Habis itu ntar dapat DHCP dari Mikrotik. Nih kalau WiFi ini. Nanti kalian bisa ngikutin ini. Lagi sekarang yang mau nanya, Berarti ini Pak ya, diganti IP-nya harus samain satu hostnya satu juga ya Pak di PC-nya. iya caranya gini. Kalau kalian udah mau setting WiFi, PC-nya diganti IP-nya jadi 1.21 misal. Kalau nggak 1.22 misal. Baru kalian remote ke sini per 24 ya. Baru setting-setting ganti NIS, ganti password ya SSID-nya. Kalau udah save, udah ganti lagi sesuai dengan ini IP ini nih. Nah, Tapi bisa nggak sih Pak, misalkan Wi-Fi-nya itu udah di ACP dapat IP. Nah, dapat IP dari Mikrotik Pak. Jadi bisa settingan dari IP Mikrotik. kayak gini. Maksud saya gini, di wireless itu Ubiquiti itu ada IP statik namanya. IP statiknya tuh ini defaultnya ya namanya kita apa sih Ubiquiti Pico Station nih kita lihat ya. Ubiquiti Pico Station. Pico Station. Nah, ini yang dipakai di bengkel tuh ini. Nah, tuh Ubiquiti Pico Station. Oh, di Ubiquiti Pico Station ini settingannya kan kayak gini nih. Dia ini punya IP default. Ya, punya IP default nih. Saya buka dulu nih tab. Nah, ini saya gedein. Nanti kayak gini kurang lebih. Dia punya IP default. IP defaultnya dia 192.168.1.20 per 24 ya. Kemudian yang lari ke sini nanti, nah ininya harus dirubah nih IP routernya. Nanti ini pada saat mau setting ini, yang ke kabelan ini harus ke komputer dulu, jangan ke router, jangan ke mikrotik. Jadi cabut, pindahin ke komputer. Jadi ini kabel ini nih nyaloknya ke komputer nih nanti pada saat mau setting ini. Diganti tuh settingannya, jadi Jadi access point, kemudian bridge ya ininya IP-nya nggak usah dirubah, IP-nya tetap biarin aja IP-nya 1.20. Baru kalian setting SSID ya. Kan gambarannya kayak apa sih? Saya nggak radionya ada di sana sih. Lalu setting Ubiquiti Pico Station Station M2 ya. Kita lihat sini nih ada sih harusnya. Nah ini udah masuk. Nah di sini nih kita lihat. Nah ini. Yang di setting cuma ininya aja nih. Nah ini. Yang di setting cuma ini aja. Jadi kalian nggak rubah-rubah IP defaultnya. Sama di sini ada di Air Max-nya dimatikan karena Air Max-nya itu frekuensinya 5 GHz. Jadi ini dimatikan. Di sini ada klik menu namanya Air Max, matikan Air Max, disable. Kemudian settingannya seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian di bawahnya di bawah tuh ada password. Udah tinggal apply aja gitu.
Ya, jadi ini gampang lah, ini gampang. Nanti kalau tapi harus praktek ya, harus praktek. Kalau nggak praktek ya nggak bisa. Kita kembali ke soal dulu. Oke ya, ada lagi yang mau nanya? Silakan. Saya mau bahas mikrotik nih soalnya. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, saya lanjut. Saya lanjut ya. Oke ya. Oke, jadi setelah kita dapat ini semua, maka kita bisa melakukan konfigurasi ya. Konfigurasinya kita kembali ke atas lagi, yaitu pertama adalah melakukan setting Ether 1, kedua melakukan setting DHCP, kemudian ketiga setting limit bandwidth, keempat blocking set. Nah, kita akan coba satu-satu. Pertama dari setting DHCP. Ya, pada saat kita mereset mikrotik, pada saat kita akan melakukan login ke mikrotik, kita menggunakan Winbox ya, sama seperti biasa. Ini saya udah pakai virtual ini ya, virtual box ya. Virtual ini virtual box. Ini mikrotik dari virtual box dari sini nih, saya jalanin dari sini. Tuh. Ya, ini. Saya bikin 4 interface dan saya akan login ke sini, ke dalamnya. Saya pakai ini karena udah dapat DHCP ya. Ya, aja saya masuk. Kalau kalau masih ini pakainya ini ya, makanya apa? MAC address kalau baru di reset ya. Jadi connect admin passwordnya kosong, kayak seperti ini kurang lebih. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, di dalam mikrotik, yang perlu kita setting pertama adalah lihat dari permintaan soal. Kalau di soal di sini mintanya merubah DHCP seperti ini IP-nya, maka kita butuh yang namanya DHCP client ya, DHCP client. Jadi kita setting mikrotiknya DHCP client. Kita reset dulu kali ini ya. Ya, nanti saya masuk lagi. Saya reset dulu berarti ada di sistem reset. Reset configuration. No backup. Do not backup aja ya. Set. Saya Pak, reset itu dulu nih yang 4 biar. port apa 5 port, Pak? Ini yang 4 port ini. Yang saya coba di sini yang 4 port saja. IP address-nya udah kosong ya, udah kereset ya. Nah, saya reconnect lagi. Ya, ini saya reconnect. Oke, ini yang 4 port ya. Soalnya IP address-nya, ini ada bawaan default-nya dia ya. Bawaan default-nya dia, nanti bisa dihapus saja. Apa namanya konfigurasinya yang sudah ada. Atau kita hapus saja tadi aturannya. Coba kita ulang lagi. Sistem reset. Lupa saya tadi. Not backup, reset configuration. Nah ini dari awal gitu ya. Saya dari awal aja nih biar pada paham how to-nya bagaimana kalau kita dari awal supaya mudah. Nggak DC. Oke, kita tunggu aja sampai DC. Nah, oke ya, udah DC. Ini yang 4 portnya nih. Ya, itu ada 1, 2, 3, 4. Saya bikin 4 port. Oke, saya login ke ini sebenarnya udah ada IP-nya. Ini IP defaultnya dia ya. Tapi saya nggak pakai. Saya paling pakai MAC address aja. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada remove configuration ya. Harusnya kita remove aja. Remove. Oke, udah kelar. Maka di sini tidak ada IP address kosong semua. Ya. Nah, dari awal ya kita ya. Berarti kita lihat soal. Kalau dari soal ini kita dapatnya internetnya adalah DHCP, maka ini juga settingannya adalah DHCP ya. Di setting di Ether satunya ini DHCP ya. Kita masukkan IP-nya DHCP client. Nah, ini settingannya di sini. Kemudian kita lihat di Ether 1. Lihat topologi ininya ya, terminologinya. Bahwa Ether 1 kalau mintanya DHCP, maka ini di settingnya DHCP. DHCP on ya. Oke, kita buat di sini. Caranya seperti tadi. IP DHCP client. Klik plus. Masukkan ke Ether berapa yang akan dibuat DHCP kliennya. Jangan lupa udah dicolokin kabelnya ya ke ke kabel yang ada di atasnya. Atau kalau dari topologi udah dicolokin ke sini nih, dari sini nih. Jangan lupa colokin dulu, habis itu apply, oke. Kita tunggu dapat IP otomatis. Nah, IP ini akan membawa DNS dan akan membawa routing sebetulnya. Jadi di sini DNS-nya udah muncul, routingnya juga udah muncul, routing IP route ya.
Ini udah muncul otomatis tuh. DNS udah muncul, IP-nya juga udah muncul. Nah, kalau statik bagaimana? Kita harus bikin routing manual ya. Di sini routingnya manual, DNS-nya juga manual. Contoh statik kita bikin ya, 237. Kita ingat-ingat IP-nya. Kita remove dulu nih. Oke, DHCP kliennya hilang, maka routingnya juga hilang, IP root-nya hilang, kemudian DNS-nya juga hilang. Oh, nggak ada, harusnya hilang nih. Ntar kita hapus saja, tuh hilang sendiri ya. Oke. Caranya sama ya, IP address 237 tadi ya. Kita masukin 10, 10, 10, 2, 3, 7 per 24 ya. Di atas 1. Apply. Oke, seperti ini. 10, 10, 10 per 27. Oke, kita ping harusnya ke 10, 10, 1 mau ya. Ping 10, 10, 10, 1. Oke, udah reply. Langkah ini statik ya. Kalau tadi versinya DHCP langsung jadi semuanya. Kita harus setting manual yaitu DNS dan routing ya. Setelah ini kita masukkan DNS-nya. DNS-nya adalah misalnya ke Google. Kita masukin sini 888. Apply. Kemudian kita tambahin 8844. Apply. Oke, udah selesai. Kita belum bisa ngeping ya. Kita coba ya. Ping ke Yahoo atau ke Google. Ping ke com atau ke 88 juga belum bisa. Ini samping kenapa belum bisa? Karena belum ada routingnya. Ya, setelah itu kita masukkan routingnya. Jadi PR-nya ada 2, DNS tadi udah. Kedua adalah routing route-nya. Nah ini kita masukkan gateway-nya, networknya berapa aja, gateway-nya ke 10, 10, 10, 1. Apply. Oke, dia akan muncul seperti ini, reachable ya. Saya coba ping. Nah, sudah connect ya. DNS-nya juga harusnya udah bisa. Ping google.com. Nah, ini cara untuk setting IP static ya. Jadi caranya seperti ini, cara untuk melakukan setting IP statik. Lah, langkah selanjutnya supaya dia bisa membagi koneksi internet, kita akan membuat yang namanya bridge ya. Jadi kita lihat soal ya, kembali ke soal lagi. Di sini kan kita suruh membuat DHCP pool sebetulnya ya. Kemudian Ether 3 dan 5 set sebagai klien. Nih, ini sebetulnya ini bridge nih ya. Ini sebetulnya bridge. Nanti soalnya nggak mungkin berbeda nanti akan dikondisikan disamakan gitu ya. DHCP pool, kemudian Ether 5 sebagai klien. Nah, terus bagaimana? Kita ngelihat di sini nih. Nah, ingat-ingat ini nih ya. Kalau mau ngeliatin MikroTik, sesamain. Alamat IP Ether 2 adalah ini. Kita masukkan, tinggal copy, masukin ke MikroTik. Ya. IP IP address ya, kemudian masukin sini plus masukin IP-nya. Oke, salah. Per 26 ya. Kemudian masuknya di Ether 2 dia. Ya. Oh, sorry. Sebelum kita masukin ini kita bikin bridge dulu ya. Kita bikin bridge, sorry. Kita balik lagi di sini. Jadi kita mau masukin IP ini ya. IP ini ya. Kita buat bridge dulu. Supaya apa sih? Supaya port ini port 2, 3, 4 ini nyambung jadi satu. Kalau sekarang kan enggak ya. Kalau kita bikin IP ini beda-beda masing-masing gitu IP-nya. Bingung lah bagaimana nih. Padahal ini pengennya nyambung nih. Nah, supaya nyambung ini dibuat bridge. Jadi port 2 ini di bridge. Caranya gimana? Bridge, klik. Kemudian kita bikin bridge. Namanya misal LAN. Atau besar boleh. LAN, apply, kemudian kita udah jadi bridge 1. Nah, inilah yang nanti akan di setting IP DHCP. Jadi semua yang di membernya dia atau bridge-nya dia akan dapat DHCP gitu ya. DHCP yang sama gitu ya. Jadi port 2, 3, 4 ya, yang ini 2, 3, 4, 5 ini akan jadi membernya dia. Jadi dapat DHCP, dapat DHCP, dapat DHCP, dapat DHCP. Jadi suite dia berubah gitu ya. Nah, caranya kita tinggal setting di bridge-nya. Kan ini udah bikin namanya ya. Anggotanya siapa aja di sini nih anggotanya nih. Tuh. Tinggal masukin anggota adalah Ether 2. Kemudian
tambah lagi ether 3, tambah lagi ether 4. Nah, itu. Jadi anggotanya adalah 2, 3, reconnect. Sorry. Ya, anggotanya adalah 2, 3, 4 port ini. Jadi port ini sekarang sudah menjadi anggotanya siapa? Anggotanya LAN. Kepalanya namanya LAN nih, yaitu bridge name-nya. Ya, bridge name-nya LAN. Kemudian ini anggotanya ini. Nah ini kalau nanti nyolok kemana port ini, port ini, port ini, sebetulnya dapat DHCP dia. Ya, dapat DHCP. Jadi semua port yang ada di Mikrotik dari port 2 sampai port 4 udah dia DHCP. Tapi kita harus setting DHCP-nya dulu. Sebelum kita setting DHCP, kita harus membuat IP address untuk Ether 2 ya, atau untuk kalau di soal tuh namanya ini Ether 2 LAN. Ini sebetulnya bridge nih ya. Ini bridge nih. Jadi jangan ketipu nih. Ini kadang-kadang suka jebakan Batman aja ini sebetulnya. Ya, jadi kita langsung IP address, masukin IP-nya, paste ya. Kemudian di sini namanya LAN. Tuh, di sini ada sini bridge-nya muncul di sini nih. Apply. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian setelah di IP baru kita setting DHCP server ya. DHCP servernya nanti ngikut ke dalam IP-nya si tadi LAN tadi ya. Caranya IP DHCP server, kemudian setup. Nggak usah klik yang ini, tapi yang ini aja yang gampang. Kalau ini kan harus satu-satu ya. Kalau ini langsung jadi semua. Nah, tuh. Di mana? Di LAN. Ya, kan kita nanti baginya di anggota port 2, 3, 4 ya, yang ada di sini. Next, dia otomatis nih. Ini adalah IP address-nya. IP address daripada si 192 ini kita lihat di sini ya. Tuh. Jadi IP namanya IP network lah disebutnya. Jadi ini adalah IP networknya, kemudian ini adalah IP routernya, gateway-nya, LAN ya tadi. Kemudian ini adalah ranknya. Nah, ranknya kita sesuaikan dengan soal. Di sini ranknya yang diminta adalah 197 sampai dengan 202. Kita samain. 197, masukkan di sini. Sampai dengan 202. Oke ya. Situ next. DNS-nya pasti ikutin otomatis yang ada di sini. Naik aja. Next saja, selesai. Ya. Ini apabila menggunakan DHCP-nya nggak ada ya. Ini IP-nya statik ya, IP interface-nya. Jadi ini statik nih. Tapi kalau DHCP nanti di sini ada D-nya nih. D, gitu ya, huruf D. Nah, jadi contohnya ya nanti aja ya. Tapi sama sih kurang lebih nggak jauh berbeda. Bedanya cuma ada D-nya aja nanti di sini. Oke, sudah selesai. Maka ini udah ada IP DHCP servernya. Nanti kita tinggal setting saja networknya ya. Langkah selanjutnya DHCP udah selesai nih ya. Langkah selanjutnya kita harus membuat NAT ya. NAT itu fungsinya adalah supaya si jaringan ini, LAN ini bisa internetan ya. Si bridge ini nih port ini, port ini, port ini bisa buka internet. Soalnya kalau nggak di NAT, maka dia nggak bisa connect internet gitu ya. Jadi kita harus NAT dulu. Caranya gimana? NAT, cara melakukan NATing gitu ya. IP firewall. Nah, kemudian di sini ada salah klik saya. IP firewall salah NAT. Nah, di sini. NAT-nya kita tinggal di aja ya. Jadi ini tinggal nggak usah dirubah source NAT, kemudian out interface-nya kita tinggal masukin ya. Ether 1 action-nya adalah masquerade. Udah kelar ya. Saya gampang kan ya, saya ulang lagi nih. Jadi klik ini nggak usah dirubah source NAT-nya. Out interface-nya pastikan di Ether 1 ya. Karena dia kan internetnya lewatnya Ether 1 ya. Ether 1 itu DHCP atau yang statik tadi yang kita masukkan atau yang ini nih kalau di gambar topologi itu Ether 1 tuh yang ini nih atas. Bahasa manusianya gini, semua anggota internet, semua anggota jaringan yang ada di sini, ya di sini di bawahnya Mikrotik, bisa internetan melewati IP ini gitu. Jadi yang nanti kebaca sama atasnya ini IP ini kebaca bahwa mau browsing yang ini kayak, yang browsing yang ini kayak, browsing yang ini, browsing yang ini tetap yang kebaca yang dapat internet gitu. Mewakilkan lah. Itu maksud dari bahasa NAT masquerade kurang lebih. Kemudian masquerade, like ya. Ini
Selesai. Setelah ini selesai, baru kita melakukan settingan selanjutnya. Kita lihat soal lagi, balik ke soal. Ini udah ya, DHCP pool udah. Nah, untuk melakukan perubahan DHCP, Pak, saya mau rubah poolnya jangan 5 gimana Pak, jadi 10. Nah, untuk merubah misal ini rubah-rubah pool itu adanya di IP pool. Nah, ini diganti nih. IP pool. Misal tadinya misal 10, soalnya 5. Yaudah saya mau ganti 5 gitu ya. Diganti nih IP pool. Tinggal dimasukin sini nih, dari berapa mau berapa nih, 197 tadi kan. Nah, ganti aja misal 200 sampai misal 255 misalnya, tinggal diganti aja di sini. Ini untuk mengganti pool atau rank, namanya mengganti DHCP rank disebutnya. Nah, setelah ini kita kembali ke soal lagi. Ini udah ya, sekarang kita akan masuk ke sini limit bandwidth. Nah, ini udah ya berarti ya. Ini udah cara gantinya juga udah, mengecilkan membesarkannya ini juga udah. Kemudian ini pakai bridge, udah tadi. Yang ini kita sekarang masuk ke limit bandwidth. Bagaimana cara melakukan limit bandwidth dari ini sesuai IP yang ada di pool. Nah, IP di poolnya kita lihat berapa. Dari IP 197 sampai dengan 20. Caranya mana limit bandwidth? Limit bandwidth itu metodenya ada banyak. Yang sering dipakai adalah simple QUI sama QUI3 ya. Kalau QUI3 itu bedanya dia akan membagi rata, tergantung settingannya sih macam-macam, tapi umumnya adalah membagi rata bandwidth. Jadi kalau misal nih bandwidthnya ada 10 mega ya, kemudian pemakainya ada DHCP, dia bacanya dari sini nih, dari DHCP lists. Kalau listnya ada 2, maka 10 mega dibagi 2. Maka satu orangnya dapatnya 5 mega. Kalau ada 3, maka 10 mega dibagi 3. Listnya ada 3 nih di sini nih. Ya. Kalau apa namanya ada 4, maka 10 mega dibagi 4. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi cara menghitung QUI3 seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang kita akan pakai ada yang itu simple QUI aja yang gampang ya. Caranya gimana? Melimit bandwidth 512 upload, 1 mega download sesuai dengan IP-nya. Kita kan buat tadi 5 role ya. Udah kita tinggal bikin di sini. Misal limit 1 ya. IP-nya kita masukkan dari ini yang udah ada nih. Copy aja biar cepat. Jangan pakai per ya. Jadi kalau pakai per itu per 27 atau per 26 gitu ya, salah ya. Jadi hanya IP-nya aja. Kemudian kita masukkan nih max limitnya, upload, download ya. Uploadnya kita 512, downloadnya 1 mega. Ini aja, apply. Udah masuk tuh. Kemudian cara ngopi yang keduanya tinggal klik, copy ya, limit 2, 8 ya. Apply, oke. Berarti manual apa ya? Copy. Manual aja, ngapain pakai script. Ya, kalau script bisa. Kalau spread itu kalau banyak, kalau 254 IP ya banyak lah ya yang di limit. Tapi kalau cuman 5 IP mah manual aja. Apply, tuh udah masuk ya, 3, limit 3 sesuai IP-nya. Sampai 202 kan tadi kan, copy lagi. Limit 4. Apa nih? Limit 4 berarti 200. Salah juga tadi itu. 200. Ya, 200 klik satu lagi kan limit 5. Copy limit 5 201 ya. Cara cepatnya nggak ada, Pak. Hah? Apanya? Cara cara cepatnya. Kayak kalau Cara satu-satu gitu. cara cepatnya kan bisa pakai script. Cuman Oh, mau ngapalin scriptnya nggak? Masalahnya kan itu. Cara cepatnya nggak. boleh. Cara scriptnya pakai script nih. Ada di Mikrotik saya kayaknya di dia nih. Coba saya buka dulu Mikrotik saya. Ini cara cepat ya. Cara cepatnya gimana dia? Script. Hmm, sistem script. Nah, ini. Nah, ini cara cepatnya nih kalau mau jalanin cepat ya. Nih pakai scriptnya kurang lebih seperti ini. Copy. Waduh. Tapi kalau ngapalin sedikit nih. Ngapalin sedikit. Nah, nanti tinggal di nih saya close dulu. Nah, di sini kan limit ya. Masukin sistem script.
namanya bandwidth, misal limit lah, limit. Cara cepatnya gini, pakai script nih. Misal nih, saya mau bikin limit dari 5, itu kan 5 terakhir ya. Saya mau bikin limit 6 sampai sampai berapa? Sampai 50 misal. Kalau satu-satu kan pegel tuh. Nah, kita bikin kayak gini ya, limit. Nah, masukin di sini. Limit, nah, huruf kecil aja, samain limit kayak gini ya, limit. Kemudian alamat IP-nya tadi berapa tuh? 172 ini 172.16.21. Kemudian nah ini yang di sininya 512 uploadnya, 1 mega downloadnya seperti ini. Nah, ini cara untuk membuat cepat ya sebetulnya. Nah, caranya gini, kan nggak ada ya, saya running nih sekarang nih, saya run script, tuh, muncul dia, tuh, udah langsung 50. Iya. Ini kalau mau cepet tuh, ini kalau mau cepet, cuman masalahnya kan apa namanya, apa, tidak, kita kan mintanya cuma 5 ya, jadi yang mau kayak gini boleh, kalau mau pakai script ya silakan aja, bebas lah, kalau cuma 5 doang, nambah-nambahin beban pikiran kalau ngapalin script ya, tapi kalau suka ya silakan aja sih. Boleh ya, kalau mau ngapalin skripnya banyak di internet skripnya. Tinggal diikutin aja caranya. Jadi sistem script nih yang ini. Tuh. Oke ya. Kemudian ini udah dibuat limit nih, maka kita kembali ke soal. Nah, ini udah ya. Selanjutnya kita melakukan blocking terakhir. Ya. Di mikrotik langkah terakhirnya adalah blocking karena ini udah di limit, maka ini udah kelar. Cara taunya jalan berhasil atau enggaknya gimana, Pak? Harus ada internet ya. Kebetulan ini pakainya ini sih VirtualBox ya, bukan mikrotik beneran nih. Tapi nanti kalau munculnya seperti ini lah kurang lebih. Nih di tempat saya pakai juga. Tuh. Nah, tuh kurang lebih nanti kayak gini. Ini tetangga saya nih pakai. Jadi saya internetnya saya sharing, bayarnya berdua. Satu berdua kan itu teknik yang paling gampang kan ya. Tuh, dia. Kalau dia ada internet ya muncul dia trafiknya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau berhasil ya harus kayak gini, harus muncul gitu. Kalau nggak muncul ya berarti nggak berhasil, gagal gitu. Terus kalau misal yang limitnya yang tidak dilimit Pak, misalnya IP 201 nih, 202 sampai 210 ini gimana Pak? Yang unlimit berarti nggak ada limit di sini. Nggak dilimit berarti unlimit disebutnya. Itu ya. Baik, kita lanjut ke blocking sekarang. Nah, kalau blocking saya pakainya di ini aja ya, di router saya aja ya. Soalnya kalau di sini kan agak bingung kan, karena dia klien gitu. Blocking saya contohkan di sini aja. Berarti mana tadi? New Winbox. Ini saya blocking, saya contohkan di sini. Nah, blockingnya kan ada 2 ya di soal itu ya, yaitu Kompas sama YouTube. Nah, ini sekarang kita cobanya gini, berarti kita coba buka dulu kompas.com, kompas.com, buka masih ya, masih kebuka. Kita lakukan blocking. Jadi Garuda ini ya. Nah, blockingnya ada di IP firewall. Kita masukkan firewallnya. Ini masih kosong karena saya nggak ngeblok apa-apa ya, karena kalau internet di blok-blok tuh nggak bebas gitu ya. Jadi kalau kalian di tempat kerja minta ada di blok YouTube-nya di blok, misal atau Facebook di blok ya harus dilakukan gitu ya. Nah, caranya tinggal klik plus. Di sini ada forward. Forward itu kalau kalian belajar IP table kemarin materi saya, kalau kalian ingat-ingat ya, forward itu adalah jalur yang dari interface ke luar atau dari kalau dari luar ke masuk tuh namanya input. Jadi ada role-nya ini ya, input, output. Kalau output itu adalah jalur yang dari lokal ke luar ya. Kemudian kalau input ada dari luar internet atau dari internet atau dari luar mikrotik masuk ke dalam. Sedangkan forward itu adalah dari dalam mau mengakses keluar ya. Bedanya apa antara output? Output itu adalah contohnya error, pesan error yang di komputer lokal nggak muncul nih kalau ini outputnya di disable, di drop ya. Tapi kalau forward itu yang di drop hanya paketnya saja. Jadi paket-paket yang melewati chain forward ini akan di forward atau akan di drop ya. Kalau di drop berarti diputus, kalau di accept berarti dilanjutkan.
gitu ya. Nah, kita akan coba membuat rule blocking ya. Yang di blocking kan ada dua ya. Kalau mau belajar firewall, sebenarnya firewallnya customizasinya banyak banget sebenarnya ini. Nggak cuma ini aja, banyak banget. Tapi kita karena soalnya diminta cuma ada dua, maka kita sesuaikan dengan permintaan soal ya. Oke, kita lanjut. Hmm, kita blok kompas.com dulu. Kan di sini tadi saya buka masih bisa ya. Nih ya, kompas.com nih masih refresh, masih kebuka. Kita akan blocking. Caranya forward, kemudian in interface-nya kita masukkan yaitu LAN di dalam interface LAN. Ya. Kemudian action-nya kita advent-nya kompasnya kita masukkan di sini di konten. Dia ada di advent, kemudian masukkan kompas.com. Ya. Kontennya adalah kompas.com. Ada dua sebetulnya metode untuk ngeblok di situs, yaitu layer 7 sama konten. Kalau nanti yang di drop, misalnya kalian mau bikin di rumah, ngeblok situs porno gitu ya, misal. Di situs porno banyak kan alamatnya kan. Nah, kalian bisa dapetin dari Iya, itu listnya. Nah, itu dari sini nih, layer 7 protokol di drop nih, dibuat listnya ke bawah, situs-situs porno semua. Nanti habis inilah saya contohkan aja. Kita contohin yang Kompas dulu ya. Kompas saya mau drop nih. Kompas.com kemudian actionnya saya drop. Saya tutup play. Maka munculnya seperti ini. Kita coba refresh. Masih bisa nih. Masih bisa. Kenapa? Ada yang tahu? Karena dia udah estabilis ya. Ini antara komputer saya dengan Kompas.com. Ini udah estabilis. Kalau tadi kan rollnya baru saya pasang. Roll ini berlaku apabila ada permintaan. Gitu. Di sini B-nya belum jalan juga. Gitu ya. Karena udah stabilis maka dia nggak jalan. Nah caranya gimana biar berlaku ya ditutup dulu lah browsernya. Stabilisnya close. Ingat ya di isolayer, isolayer stabilis itu ada di session layer ya. Session layernya diputus dulu supaya di kompas juga diputus ya. Kemudian kita buka session baru, layer baru, session koneksi baru yaitu ke kompas.com. Maka dia akan muter tuh. Kemudian di sini ciri-cirinya paketnya berjalan dia tuh ya. Di sini muter, di sini jalan dia. Artinya sudah blockingnya udah berhasil. Kalau di sini masih nol, maka nggak jalan blockingnya. Gitu. Jadi semua akses ke dalam interface LAN, bridge anggotanya yang terdiri dari yaitu Ether 1 sampai dengan ini keblok semua. Kompas.com. Termasuk YouTube pun sama. Cuman YouTube saya nggak bisa blok dulu ya karena kayaknya masih dipakai oleh tetangga buat belajar anaknya. Jadi saya ganti pakai apa nih ya? YouTube ini saya ganti pakai Mikrotik aja, Pak. Sama Hah? detik.com. Sama Detik ya, detik.com. detik.com lah saya blok ya. Ya, ini kompas.com udah berhasil ya. Yang kedua misal detik. Detik nih saya masih bisa. Kalau nggak Facebook lah. Facebook ya jangan juga sih. Detik.com lah. Ini HTTPS kan ya, detik.com ya. Ini saya blok nih ya. Nih penyanyi Rinada ditangkap gara-gara sabu ya. Ini gak Aduh. bagus beritanya. Jadi kita harus blok nih ya. Tapi kalau sabu pagi-pagi boleh, sarapan bubur maksudnya. Oke, kita tutup ya. Nah, cara tutupnya sama ya. Kayaknya sama kayak tadi, tinggal klik 2 kali aja ya. Kita copy aja, nggak usah bikin lagi maksudnya. Kita copy. Oh, udah kita tinggal ganti tuh. Ya, ekstraknya kita ganti, action advance-nya kita ganti jadi detik.com. Detik.com. Nah, kalau mau bagus betulnya kasih komentar nih, blog detik.com. Supaya rapi gitu maksudnya ya. Oke, apply. Maka mungkin akan muncul dua blok ya. Satunya blok Kompas. Seperti ini. Nah, ini detik masih 0 karena kita sudah estabilis ya. Pasti bisa gitu ya. Dan kalau kita nggak close, ini tetap estabilis. Makanya fungsinya browsernya kita close dulu. Ya walaupun jalan ya sebetulnya. Yang jalan itu yang iklan-iklan yang kecil nih. Tapi aslinya masih kebuka sebetulnya. Karena udah estabilis. Kita baru buka detik.com. Berarti itu nyimpan chat siapa ya? Kenapa? Chat ya. Ada chatnya Eh juga ya? itu boleh bisa dikatakan chat, bisa juga dikatakan estabilis tadi yang saya bilang. Estabilis itu gini. Kalau kita ingat-ingat review materi isolayer, di layer 3 itu ada yang namanya session layer ya. Ada di layer 3, layer berapa? Layer 4 ya? Layer 3, layer 4. Layer 3 betul ya, session layer Layar itu. 5.
Layer 5, layer 3. Layer 3 sama layer 5 bukan? Layer 3 Kita, kan network, Pak. kita lihat di sini nih. Kalau lupa materi ISO layer 5 ya. Nah, ini kaitannya sama ini sebetulnya. Ah, ini session layer. Sama layer yang ada session lagi tuh layer berapa? Layer 2 ya berarti ya. Ini ya. Dan established per minute. Nah, ini. Jadi antara layer 5 dengan layer 2 ini yang terjadi kan detik.com tadi. Jadi pada saat saya buka detik.com di layer 2 ya. Di layer 2 saya udah jalan nih. Layer 5 juga saya udah jalan. Layer 5 kan di PC nih, layer 2 di infrastruktur. Pada saat saya ngeblok detik.com, kalau tidak di close browsernya, dia kan pertama saya udah buka tadi nih. Ini udah nyampe sini nih stabilisnya. Jadi dari sini lancar, dari sini lancar, dari sini lancar gitu ya. Jadi itu yang terjadi pada saat saya buka detik.com. Kemudian pada saat saya pasang firewall, kemudian saya drop ya. Kan tadi saya drop tuh. Nah, di firewall itu di layer 2 di sini nih. Dipasanglah di layer 2 ya, karena dia di router dan layer 2 dan layer 3 lah boleh dikatakan seperti itu. Di router itu sebenarnya layer 3, emang kalau blockingnya ada di layer 2 juga. Di layer 2 dan layer 3 ini ngeblok kan baru diblok, baru dipasang. Saya dari tadi udah stabilis sampai sini gitu ya. Jadi supaya saya keblok ya di close dulu. Supaya apa? Supaya ketutup nih stabilisnya. Dari sini ketutup, di sini putus dari kompas detiknya ketutup juga, dari sini ketutup juga infrastruktur ditutup. Otomatis di closed sessionnya. Pada saat session saya closed, saya minta lagi baru ini beraktif, baru aktif dia. Nggak bisa, udah diblok di sini. Ya, nggak bisa nih, di sini nih dia posisi ngebloknya di layer 2 dan layer 3. Jadi kalau kita ngomongin firewall, dia adanya di session 2 dan session 3. Tergantung kalau dia physicalnya di router, kayak di Mikrotik, berarti dia posisinya di layer 3. Tapi realnya sebenarnya di layer 2 juga berjalan juga, selain di layer 3 ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ya, jadi ini udah nggak bisa. Detik sama kompas sudah tidak bisa dibuka. Ini teknik yang pertama untuk ngeblok. Cuman itu doang ya caranya ya. Jadi caranya adalah klik tambah, kemudian forward, kemudian interface-nya masukin, advent-nya kontennya dimasukin, alamatnya, kemudian action-nya di drop. Nah, cara yang kedua, ini ya terserah sih, tapi ya boleh dipakai, boleh enggak lah ya. Yaitu menggunakan protokol layer 7. Layer 7 protokol ya. Jadi caranya sama sih sebenarnya. Kita hapus dulu, untuk kita disable. Kemudian kita ingin coba membuka blocking. Jadi saya buat role namanya block. Itu ya, saya buat role namanya block. Isinya belum saya masukkan. Kemudian saya masukkan apa namanya role-nya yang di block adalah kompas dan detik. Saya masukkan di sini. Kompas, kemudian satu lagi detik. Ada dua ya. Play. Oke. Jadi ini saya hapus. Gimana? Itu ML di blok, Pak. Enggak, ini canda ini. Ini enggak aktif, ini bercanda gitu. Yang enak sama tetangga lah. Tapi kan role-nya belum saya buat. Jadi kalaupun itu di sini ada, nggak, kalau di sini nggak diblok ya nggak jalan lah. Di sini ini ada nih, tapi nggak di sini nggak diblok. Ya saya tetap bisa buka kompas, detik juga tetap bisa gitu kan. Ya orang nggak dijalanin role-nya gitu kan, di disable. Nah, role-nya supaya aktif gimana ya? Di disable lah. Nah, caranya sama kayak tadi ya. Bedanya ya, jadi ini forward, ini interface-nya sama. Bedanya dia di advent-nya pakai layer 7. Kalau tadi kan kita satu-satu sih yang masukin ya. Kalau ini tinggal dimasukin bloknya. Kemudian action-nya kita drop play. Oke, udah. Seperti ini aja. Kalau ini berarti yang diblok massal ya. Jadi satu konfigurasi tapi massal. Tapi ini kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Kita coba dulu ya, mudah-mudahan berhasil nih. Harusnya sih berhasil harusnya. Kita close dulu karena kita bikin session baru, koneksi baru ke sana. Kompas.com. Oh, masih terbuka ya. Kita lihat ininya role-nya berarti nggak jalan dia. Caranya kita cek interface-nya udah betul, action-nya juga sudah betul, bloknya, kemudian kita lihat
Tadi layer 7-nya juga harusnya udah betul, cuman gini doang. Kompas.com, detik.com. Nah, kemudian kita buat namanya eh, apa namanya protokol ya. Kita coba buat protokolnya. Di sini kita belum masukin protokol kan ya. TCP destination protokolnya 80 sama 443. Kan ada dua ya. Karena bisa jadi di 480 dia jalan atau bisa jadi yang jalan HTTPS-nya gitu ya. Kita coba lagi. Kita udah rubah ya role-nya. Kita close dulu. Ini masih bisa pasti. Oke, kita tutup. Kita buka lagi kompas.com. Masih bisa juga ya. Nah, inilah layar 7 kadang-kadang seperti ini nih. Harus jelas juga. Kita rubah dulu. Ya, jangan gara-gara ini nih. Atau bisa juga regexnya ya. Nanti regexnya kita rubah. Sabar. Kita rubah regexnya nanti. Forward. Actionnya udah betul. Advance-nya blok. Daftar bloknya udah betul. Oke, kita coba lagi. Kita pakai metodenya tadi di forward di ether ya. Kita close dulu. Kalau masih gagal, kita lihat legeknya nanti. Kompas.com. Oh, masih bisa. Berarti ini belum berjalan. Nah, tidak berjalannya blocking ini penyebabnya banyak. Karena layer 7 berbeda ya. Cara kita coba. Masih buka tutorial juga nih. Blocking layer 7 mikrotik. Ada MK yang miss saya. Rasanya cuma gitu doang sih. Kita lihat. Lama banget. Oke, kita lihat ya. Cara setting di layer 7. Sama sih harusnya. Tuh kan sama kurang lebih. Facebook.com forward. Oh, dia kasih dia pakai metodenya ini. Cuman gini doang kan sama tuh. Drop. Nah, udah kan sama persis. Tutorial sih sama. Kayak kita cari yang lain coba. Hmm. Oke. Pak, mau nanya Pak, Ya, silakan. kalau yang ranking saya itu nggak usah pakai tanda kutip tambah itu bisa nggak sih Pak? Jadi cuma facebook.com, terus tanda pip, terus Ini, youtube.com gitu Pak. ini maksudnya. Ya itu nggak usah pakai gitu-gituan, nggak usah pakai itu-gituan. Nggak bisa karena dia harus apa ya, dia harus multi apa disebutnya. Ini regex itu ada ilmunya juga sebetulnya. Jadi ini tuh mewakili karakter disebutnya. Jadi karakter-karakter yang ada di sini asterik ya. Artinya yang ke belakang ini yang di depannya Facebook mau pakai www ke mau pakai email kan Facebook itu kan gampang ya CDN gitu gitu ya. Kalau kita lihat source aslinya Facebook itu banyak. Jadi kalau kita cuma blockingnya doang, dia kadang nggak berjalan karena dia ada HTTP, ada HTTPS juga gitu ya. Protokolnya harus jelas juga. Ini fungsi daripada regex itu mewakili itu sebetulnya. Jadi harus dimasukin ininya tetap regexnya. Kalau saya lihat di konfigurasi apa konfigurasinya sih harusnya betul ya. Cuman ini rata-rata pakainya ini ya. Oh ini pakainya reject dia. Ini beda-beda nih. Tadi drop ini reject. Kita coba pakai reject ya. I-campaign atau untraceable, kemudian kita dikasih source address, ini nggak usah, kita pakai source, oke kita ngikutin, coba ya. Tapi yang paling efektif pakai yang pertama aja ya, kalau kalian bingung. Tapi kalau mau coba yang ini, boleh, silakan. Source addressnya, oh berarti network saya dong. Nah, 10, 10, titik 0, 24. Nggak pakai ini dia. Oke, kita coba aja. Kemudian advance-nya, blok, extra-nya, tadi dia pakainya reject ya. ICMP reusable apply. Ini kadang-kadang kalau pakai pakai ini kadang begini beda ya, kadang suka berbeda. Kita coba sama caranya sih nggak jauh beda. Tapi kalau gagal ya pakai metode yang pertama aja, kompas.com. Oh masih sama ya, pakai metode yang gampang aja lah ya, detik.com masih sama karena dia nggak jalan juga, kebaca juga.
Nah, itu jeleknya pakai inilah ya. Bisa jadi regeknya nggak kebaca ya. Cuman regeknya perasaan udah bener sih. Nggak ada yang aneh-aneh di sini. Saya bikin seperti ini. Maksud tadi lu nanya yang ini gini ya. Kompas.com gitu ya. Nggak kebaca juga Iya, Pak. pasti. Nggak kebaca. Coba aja. Coba So, register dihapus, Pak. apanya? Yang Yang regek. register dihapus terus ganti yang itu. Yang ini dihapus. Yang Iya. ini. Oke, kita coba nih. .com kita hapus. Kalau berhasil berarti benar nih tutorialnya Raji. Kita coba buka website. Oh iya benar Raji. Canggih Raji ini berarti. Udah Ji jalan Ji. Makasih Widih. infonya Ji. Nah, sekarang berhasil nih. Berarti nggak usah Mantap, pakai Raji. regis ya. IP firewall. Nah ini udah jalan tuh. Kita coba yang detiknya. Kita coba masukin lagi. Kompas.com, detik.com, apply. Jadi begini ya. Coba bisa Pakai nggak? tanda pip, Pak. Biasanya. Tanda apa? Yang apa tuh yang garis lurus ke atas tuh. Pip, pip, pipe. Apa tuh Ini. namanya? Iya, yang itu. Oke. Cuman di sampingnya itu, Pak. Coba nggak tahu deh. Kalau saya sih di sampingnya. Samping. Oh di samping sini. Ya, di samping. Jadi Di sini. nyatu. Enggak Oh sih, udah di satu. samping Oh aja. gini maksudnya Iya, detik.com gini. Oke. iya, Pak. Saya baru tahu lagi nih metode yang ini. Detik.com. Oke ya, berhasil ya. Bisa juga. Metodenya Raji dengan cara melakukan regeknya segini. Ini bisa juga boleh lah dicoba. Jadi kalau kalian ingin blocking pakai layer 7, eh, ini bisa menggunakan metode eh, apa namanya regex yang tinggal ditulis saja diketik kompas.com, detik.com, kemudian NAT-nya di apa firewall rule-nya di blok. Ini coba kita pakai metode yang itu in interface. Apakah masih sama? Nah, masih sama ya. Ini kan udah kebuka nih. Kompas.com. Oh ini harus closing browser. Closing browser, kita buka lagi kompas.com. Oke, udah nggak bisa ya. Oke, makasih Ji. Lupa-lupa ingat harus diingat-ingat nih caranya. Sama-sama, Pak. Oke, ada lagi yang mau nanya silakan. Blocking sampai sini aja. Jadi terakhir di soal itu sampai blocking ya. Kalian mau pakai metode layer 7 silakan, mau pakai metode konten boleh ya. Ada dua metode yang jelas sih untuk blocking saat itu. Baik, ada pertanyaan silakan sampai sini. Kalau tidak ada, saya sampai jam berapa hari ini? Saya soalnya harus ke dua-dua hari ini. Jadi jam ketujuh masih lama ya. Jam 7 itu sampai jam 11, 10, 10.30. Tapi kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada, maka kalian tinggal praktek ya. Yang ini nih praktekkan. Kalian pakai install pakai Mikrotik latihan atau install Mikrotik download di mikrotik.com. Kemudian kalian install nih latihan untuk ini aja, membiasakan DHCP client gitu ya. Cara bikin DHCP IP, DHCP server gitu ya. Ini kan saya pakai VirtualBox nih. Cara settingnya tinggal gini doang. Tuh. Adapter 1, adapter 2, adapter 3, adapter 4 gitu ya. Tinggal dimasukin. Kemudian udah kan di sini ada setting interface. Tuh. Saya sih host only semua yang ini nih. Ya gini aja kan untuk latihan aja ya. Jadi nggak apa-apa boleh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar Nikrotik. Ini Pak, yang buat DHCP statik itu Pak, Oh yang iya tadi buat DHCP statik ya. Oke, DHCP gimana Pak itu statik Pak? itu saya coba dulu. Saya coba nyalain ini berhasil nggak bisa nggak nih? VirtualBox adapter saya buat DHCP mau nggak dia? Kita cek dulu. Kadang-kadang nggak mau kadang-kadang dia. Ini berapa ini? Tuh dia ngikutin ini nih ngikutin jaringan VirtualBox-nya nih. Harus di disable. Cuman kadang bisa kadang enggak.
Ini udah saya matiin. Oke, kita cek ke network. Ini udah nggak ada. Tapi dapat dari mana ya virtual adapter ini ya? Ah, oke, kita disable dulu ya, Pak. Enable lagi. Oh, nggak berubah. Jadi untuk merubah IP dinamis menjadi statik ya, saya pakai mikrotik saya aja deh kalau gitu. IP DHCP server yang ini nih, basis. Nah ini. Nah ini kan yang di DHCP server ya. Kalau realitanya itu nanti munculnya adalah kalau yang udah muncul client ID ini udah dibikin statik nih, udah dibikin statik juga. Jadi kalau saya coba buka apa ya, pakai apa ya? Yang baru. Ntar dulu saya connect pakai HP ya saya. Di sini ada HP Nokia. Nokia. Nah, ini saya remove nih. Remove dulu. Nokia kok udah dua ya? Ini remove dulu deh. Oke, nggak ada ya. Saya coba connect nih. Nah, di situ nanti muncul HP baru. Nah, nih itu DHCP baru tuh. Nah, ciri-cirinya DHCP kan gini ya. Dia ada D-nya. Kalau ini udah statik nih, ciri-cirinya nggak yang tidak DHCP atau DHCP-nya udah dibikin statik, maka dia nggak ada D-nya. Ya, jadi kalau dia masih ada D-nya, berarti dia DHCP. Ini berarti handphone saya nih. Coba handphone saya buat sih. Orang lain nyalanya. Kita cek dulu. Network WiFi. Oke. Okay. 243. Betul ya ini. Ini adalah handphone saya. Nah, ini kalau kalian nanti kamera, tadi kan CCTV itu pakainya kamera ya, IP cam ya atau IP cam. Mau dibikin statik, maka harus di setting statik dulu di sini. Jadi caranya tinggal diklik make static aja nih. Jadi klik 2 kali, make static. Udah gitu doang. Ya, kemudian nanti dia hilang nih D-nya tuh. Jadi D-nya hilang. Tapi nggak ada ininya, tinggal kasih komentar aja misalnya Epic Cam ya. Kalau saya ini pakai Nokia misal atau apa misalnya. Jadi saya walaupun connect-nya kapan aja pasti dapatnya IP-nya ini nih 243. Nggak akan mungkin beda gitu. Itu fungsinya DHCP static. Jadi max static itu fungsinya adalah supaya kita dapat IP-nya tidak berganti-ganti. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa limit di sini 243 tuh. Kalau saya statik kan saya ntar dapat yang ini nih. Dinamis, ini 512 tuh. Kalau saya nggak bikin statik. Jadi supaya nanti ngelok di sininya gampang, saya dibuatlah di sini namanya DHCP statik. Jadi nanti otomatis kayak gini nih muncul MAC address, client ID ya. Kemudian dapat IP-nya berapa. Kalau IP-nya mau diganti, tinggal ganti di sini aja. Misal 245 misal bisa juga gitu. Nanti kalau connect lagi saya dapatnya 245 pasti. Karena saya bacanya karena mikrotik bacanya dari sini nih. Nah, ini dia sebenarnya kerjasama sama layer 3. Kalau kita ngomongin lagi masalah layer, di sini ada yang namanya ARP nih, di sini nih. ARP. Ini ARPMP nih. Nah, ARPMP adanya di router nih teknologinya. Protokol ARP ini dia adanya di sini kalau kita ngomongin di mikrotik nih. Di dalam IP ARP. Nah, ini dia. Nah, ini yang lock tuh sebetulnya dia. Jadi ARP itu kan merubah dari IP ke MAC address, dari MAC address ke IP, address resolution protocol kan gitu ya. Jadi 243 IP saya, ya 243 ini didapat dari siapa? Dari lokalan, ini dari WiFi. Kemudian dia IP-nya adalah 243 di mana MAC address-nya ini. Jadi kalau saya connect lagi, kalau dia kebaca MAC address-nya ini, maka saya dapat otomatis IP-nya adalah 24243. Tuh. Ya, Mac static bisa, ya bisa juga di sini dibikin Mac static, tapi nggak saya buat lah. Ini nggak, udah di DHCP cukup bisa juga di sini. Tapi saya butuhnya di DHCP aja karena ini sebenarnya kerjasama juga sih sebetulnya sama antara DHCP dengan ARP di sini. Jadi ini ada sinkronisasi di sini dua-duanya. Tuh. Ada lagi silakan yang mau nanya. Ini layer 3 ya. Karena kita memang ada di layer 3 nih. Router itu kan di layer 3. Ada silakan. Kalau tidak ada pertanyaan maka
Ya, silakan. Saya mau nanya Pak, itu kan tadi kata Bapak kalau DHCP ini di kirinya tulisannya D doang Pak. Itu kalau DC apa Pak? DHCP juga? DC itu di ARP4, sebentar, saya nggak hafal banget nih istilah ini. Dynamic, dynamic completed. Nah, ini ada tuh di sini. Ya. D itu dinamik bukan DHCP sebetulnya. Di IP juga sama, di IP address itu. D itu dinamik tuh, dinamik tuh. Jadi kalau DC namanya dinamik complete, sudah dinamik dan complete dan enable statusnya. DC itu dinamik complete. Kalau pengen tahu di sini sih sebetulnya. Dynamic complete. Lagi silakan mau nanya. Ada yang mau nanya? Ini nanti munculnya di ini di apa? Di materi MTCNA. Ada di MTCNA. Kalau MTCRE lebih kepada tentang routing yang di sini nih. Routing ini. BGP, kemudian OSPF ya, RIP, ini materi ini nih. MTCRE. Kalau MTCNA yang gampang-gampang masih sih nggak yang susah-susah. Ya, DHCP, kemudian IP, kemudian PPP ini muncul nih di MTCNA muncul. Cara setting PPP atau VPN ya. Lagi silakan yang mau nanya. Pak, misalkan DHCP range-nya itu yang tadi itu Pak. Nah, di bawah DHCP range-nya itu masih bisa Pak IP-nya. Maksudnya gimana? Jadi misalkan tadi range itu 7 sampai 14 misalkan. Ya, Nah, misalkan dari 2 sampai 6 berarti masih bisa dipakai kan Pak ya? bisa. Kalau bisa nggak bisa dipakai atau bisa dipakainya itu adalah tergantung daripada di sini nih firewall. Nih yang ini nih. Nah, kalau di sini, kalau di router ini berarti IP firewall. Nah ini tergantung di sini, Ji. Kalau di sininya dibatasi, maka terbatas juga. Misalnya IP-nya tadi kan per 26 dia kalau salah ya. IP-nya per 26. Nah, dia IP address per 26. Nah, IP address per 26 ini kalau kita mau limit lagi nih. Ini kan 26 berarti kita 60 IP ya. Kita mau limit nih, misal yang boleh connect dari IP 1 sampai IP 6 aja, berarti networknya per 29 ya. Maka modelnya begini, cara ngelimit di sini source address-nya 172.16 apa tadi? 16.21 ya, 21 titik berapa nih? Jadi networknya dia 129 ya tadi ya. 192 per 29 gini cara limitnya nih 29. Nah, play. Nah, kalau udah dibuat kayak gini nih, maka yang terjadi adalah network di atas berapa nih? 92, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, yaitu 199 ke atas itu nggak bisa. Ini yang tergantung ngelimit di sini nih. Kalau ini mau dilimit kayak gini caranya. Maka yang bisa internetan hanya ini aja nih. Jadi IP 193, 92, 93, 94, 95, 96, 97 itu masih bisa internetan. Karena ada 6 IP ya. Sorry, 6 IP ya. Jadi 93, 92, 93, 94, 95, 96, 97. 98, 99 itu udah nggak bisa internetan. 99 itu udah nggak bisa internetan dia. Kenapa? Karena di limit. Ini kalau teknik ngelimit internet ya. Jadi tekniknya seperti ini. Jadi bisa dibuat kayak gini. Tapi kalau ini nggak ada nih, Pak. Kalau ini nggak ada gimana? Ya berarti semua anggotanya dia nih dari IP 93 sampai dengan 255, 254 bisa semua gitu. Jadi anggotanya itu. Ini yang limit cuma di sini doang, di NAT-nya aja sih. Kalau mau ngelimit internet tuh di NAT mainannya. Nah, cuman ini ada soal lagi nih, saya baru ingat. Satu lagi yaitu membuat role
firewall mati nyala. Nah, ini kemarin saya lupa nyampe nih. Jadi gimana supaya internet mati jam 19 malam mati, sampai jam 7. Jadi jam 7 pagi nyala nih internetnya. Jadi kalau malam nggak boleh ada yang pakai internet. Nah, caranya gimana? Nah, di sini di settingnya di Mikrotik juga. Yang di setting apanya? NAT-nya. Ini aja nih. Ini kan yang penting kuncinya di sini. Kalau ini di enable nih, kalau ini disable nih, semua nggak bisa internetan. Kalau ini enable, ya bisa internetan gitu. Nah, pertanyaannya supaya ini bisa otomatis, nyala matinya ada sesuai dengan jam yang diminta sama soal yang di sini, maka kita harus harus setting ini aktifnya ya. Caranya di mana? Di ekstra. Nah, di namanya time ya. Nah, ini dia. Nah, kita tinggal masukin aja nih ya, tinggal dimasukin waktunya saja ya, waktu jamnya dari jam berapa sampai jam berapa dia aktif ya. Ya, kita tinggal masukin ya ciri-cirinya, tapi kita harus tahu dulu nih jamnya bener nggak. Kita lihat jamnya Mikrotik dulu nggak, sistem date-nya ya, sistem clock-nya. Sekarang jam 9:17 ya, bener ya. Kita aktifin deh. Time, kita masukin nih jam berapa. Matinya dari jam 19. Bisa kita balik-balik nanti ya kalau ada kesalahan. Kadang-kadang ini nggak cocok juga. Berarti kalau kita masukin 19, kita di sini aja kita masukin nih 19. Jam 7 sampai jam 6 pagi. 06. Atau kita balik nanti kalau gagal. Play. Harus lebih kecil. Kita balik berarti ya. Karena dia harus lebih kecil. Maka di sini 06 sampai jam 06 sampai jam 17. Sampai jam 19 ya. Balik play. Nah, kita sebenarnya udah aktif nih. Cuman kita belum tahu kan ini ya kan. Caranya supaya tahu kita harus ganti jamnya Mikrotik IP clock-nya sistem ini kita ganti. Sekarang anggaplah dirubah jamnya jam berapa, jam berarti jam 19.00 lah ya. Kita ganti nih jam Mikrotik jadi jam 19 lewat 19 lah gitu ya. Apply. Nah kan nggak aktif kan ya. Kalau kayak gini dia nggak aktif berarti kebalik settingannya. Di sini kita rubahnya, kalau di sini berarti dari jam, karena dia maunya lebih kecil. Dulu kita baca soal lagi, ini jebakan juga nih, hati-hati. Firewall memblokir akses internet klien mulai jam 19.00 sampai jam 7. Artinya malam itu mati. Berarti dari jam 9 harusnya gini sih, 19.00 sampai jam 06. Dia mati, kok nggak mau dia. Lebih kecil dari atau dibalik. Sebentar, berarti kita masuk jam 19.00. Berarti kalau hitungan normalnya 19.00 sampai jam berapa nih? Sampai jam pagi tuh berarti jam berapa sih? Pagi itu PM ya. AM, Pak. Harusnya gini doang sih sebentar ya. Saya lupa-lupa ingat nih nyari solving ini. Tapi gampang sih harusnya. Cuman gini doang sih, main di sini aja sih, main di sini. Sabar-sabar. Time limit, limit bukan di time sih rubahnya. Saya lupa ini. Atau pakai metode. Jadi kan jam 6 pagi sampai jam 19.00. Oh, berarti gini. Berarti dibuatnya gini, 19.00 sampai jam kosong berapa tuh? 06 ya. Enggak lah, sampai 00 lah. 00 ya, aktif play. Oh, nggak bisa juga. 00 itu harusnya jam 12 kan 00 kan ya? 24 kah? Iya. Pakai 24 sih. 1 day. 12, 19.00 sampai 1 day. Nggak berubah juga. Entar. Saya lupa ingat nih cara resolve ke ini. Sebentar. Sistem clock. Udah jam segini ya.
19.00 sampai jam 0. Sebentar. Ada dua cara sebetulnya. Yang pertama pakai NAT, sebetulnya ada dua cara nih. Yang kedua pakai rule ya, pakai rule firewall rule sebetulnya. Cuman yang paling efektif sebenarnya pakai ini. Pakai metode matiin NAT. Jadi NAT itu aktif dari jam ada trickingnya di sini nih. Cuman lupa saya trickingnya. Sebentar ya. 1D-nya jangan dihapus kali, Pak. Hah? Satu Itu apa? yang 1D-nya Jangan dihapus. Ini udah. Nggak gini maksudnya. Kalau ini udah aktif, dia warnanya merah dia nih. Ini kan sekarang udah jam 19.00 nih. Harusnya nih kalau memang dia rollnya udah benar, ini mati gitu maksudnya. Ini merah nih warnanya. Nah, untuk membuat merah itu di sini harus disetting. Jadi dari jam berapa sampai jam berapa dari time ini harusnya sudah benar sih kalau kita buat manual ya. Misal 23 deh. 23.00 ya apply. Dia tidak ini juga disable juga. Disable enable. Masih nggak jalan juga. Sistem clock 19.23 manual time zone apply. Disable enable. Kadang suka begini ya. Jadi nggak usah kaget juga nih. Tapi kadang-kadang berhasil. Tapi coba kita jangan di tempat saya nanti malah mati ya. Kita coba di sini deh ya. Di mikrotik yang berbeda. Ini kadang-kadang karena mikrotiknya gratisan kali ya. Kita coba di sini juga. Harusnya mau. Apa ini? NAT ya. NAT extra limit. Nah, kita coba di sini deh. Misal sekarang jam berapa? Jam 9.23 ya. 9.23 sampai jam 10. Sampai jam 10 internet mati nih. Play. Oh, nggak jalan juga. Kalau saya disable mati internet saya nih. Nah dulu. Oke, yang itu nanti saya coba cari solvingnya dulu ya. Yang time ya. Saya rada-rada lupa ingat nih cara ini. Tapi kurang lebih makanya di sini sih. Kurang lebih makanya di sini. 1 day. Baik. Oke ya, kurang lebih menyetingnya di sini aja, nggak kemana-mana. Jadi silakan nanti kalian coba-coba dulu. Untuk setting matiin internet itu yang di Spali kan ada permintaan mati internet ya. Firewall memblokir akses. Jadi yang diblokir itu adalah NAT-nya aja. Yang ini nih, NAT yang ini nih dibuat limit. Cuman ini tinggal cari formulanya nih. Saya lupa ingat nih formulanya. Formula supaya dia aktif. Jadi dari jam berapa sampai jam berapa. Oh, begini-begini. 0 tuh 06 ya. 06 sampai jam 19. Harusnya gini doang sih. Harusnya gini doang harusnya. Harusnya gini doang harusnya. Tuh kan benar. Ya, cuman dirubah di sini nih 06 sampai 19.00. Artinya gini. Artinya NAT ini akan berjalan pada saat jam ini sampai dengan jam ini. Kalau di atas jam ini maka kan dia otomatis mati. Gitu loh. Maksudnya cara kerjanya dia ini seperti ini nih. Jadi NAT ini mematikan koneksi internet dari jam 19 sampai ke atas. Mau jam berapa kayak gitu ya. Nanti aktif lagi dia jam 6 nih, jam 6.00 pada saat dia jamnya 0.00 sampai dengan jam 9.00. Kita coba ya, kita ganti sekarang jam sesuai dengan jam sekarang. Sistem clock. Harusnya ntar ciri-cirinya aktif gini nih warnanya merah. Nanti dia nggak bisa internet otomatis. Kemudian kita ganti sistem clock ya. Kita ganti sistem clocknya sekarang sesuai dengan jam sekarang, yaitu jam 9:02:09. Harusnya ntar dia berwarna hitam lagi. Yang ini nih, yang ini warna hitam lagi. Kita apply, tung. Oke. Masih merah ya. Nah, ini merahnya gara-gara disable enable nih terus ini. Coba kita disable, kita enable lagi. Jadi warna hijau, jadi warna hitam tuh gitu ya. Jadi gara-garanya disable enable ya. Jadi kalau kita nggak disable enable maka tidak jalan ini kayaknya. Jadi ini tapi kan tergantung ya di mikrotik, beberapa mikrotik langsung aktif. Tapi kalau karena ini gratisan mungkin jadi nggak
nggak update gitu ya. Kita ganti jamnya jadi jam 19 lagi. Harusnya kan dia langsung merah ya, apply. Nggak, harus disable enable dulu, disable enable tuh merah tuh ya. Itu caranya ya untuk solving materi soal yang ke ini yang firewall nih. Jadi tinggal kalian mengganti di bagian jamnya saja, jam aktifnya. Jadi jadi jam 00 sampai jam 7 malam. Di atas jam 00, di atas jam 19.00 atau jam 7 maka dia akan inaktif atau disable gitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau nggak ada, silakan kalian praktek aja di Mikrotiknya masing-masing, download ya, diinstal kan nggak nyampe 5 menit tuh. Install Mikrotik ini. Pak, Ada silakan yang mau ditanyakan, kalau nggak ada. saya pakai RouterOS bisa apa ya dari 19 sampai 07? Iya, itu kan saya bilang, ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Oh, Iya, jadi di sini kadang beda-beda nih ya time-nya. Jadi ini saya pakai Mikrotik Router OS juga, Ji. Nah, ini kan saya dari sini VirtualBox. Tapi ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi yang betul kayak gitu sih, yang betul dari jam 6 sampai jam 19 nih, nggak usah dibalik-balik. Nggak usah dibalik-balik kayak gini nih, yang betul kayak gini. Artinya dari jam segini sampai sini dia akan otomatis aktif. Tapi di atas jam ini nih, di luar jam ini sampai jam sini, maka inaktif dia. Gitu ya. Harusnya yang betul begini harusnya. Kalaupun bisa berarti ya beda-beda. Ya kadang-kadang berbeda sedikit lah. Tapi aslinya yang betul ini ya, yang betul pakai metode ini. Apply. Ini itu harusnya auto item kan ya. Disable, enable dulu. Baru item ya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan kalian praktek di Mikrotik dulu. Latihan yang tadi saya udah dicontohkan. Caranya gini, kalau mau, gimana ya caranya ya supaya internet itu lewatnya ke, kalau pakai Mikrotik OS ini agak susah untuk ngetes yang blocking sih ya. Soalnya gimana ya, saya belum ketemu. Ini aja nih IP DHCP saya nggak dapat nih. Nih, nih IP-nya masih 56 aja. Saya udah saya ini padahal. Cek notice coba. Silakan, ada yang mau nanya nggak? Silakan, kalau nggak ada ya kalian latihan aja dulu ya. Soalnya saya mau ke dua-dua nih. Kalau yang mau dua-dua silakan, hari ini beres-beres lab sama bengkel. Mau persiapan untuk kalian praktek nanti gitu. Ini kalau nggak dipraktekin nggak bisa-bisa nih, harus praktek. Tapi kalau ada yang mau nanya silakan. Tapi kalau nggak ada saya tutup untuk materi hari ini. Saya absen dulu nanti. Silakan. Nggak ada ya? Pas ya? Pas lah, bingung Pak katanya. Nggak usah bingung ya. Ikutin tutorial aja. Ah iya, itu yang dikirim Raji itu bisa juga. Tapi kadang ada yang bisa, ada yang enggak, Ji. Itu yang saya bilang tadi, ada yang bisa, ada yang enggak. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin dari saya tutup dulu ya. Saya absen dulu, tapi nanti ini saya akhiri dulu. Silakan kalian praktek ya caranya, mencoba-coba dengan sendiri. Tekniknya menggunakan virtual router OS, download di mikrotik.com. Kemudian kalian install, jadi seperti ini nanti. Kemudian di enable 4 interface ya, supaya kalian ada contohnya 4 interface. Jadi ini bisa ditandai nih, misal kalau nggak bingung gini nih, ini adalah ke PC, to PC. Jadi kalian nanti praktek nggak bingung nih, misal ini to mana, to LAN, to WiFi, misal WiFi. Atau ke mana yang kalau ngeliat topologi ya di sini ke kamera atau IP cam atau web server bisa juga, web server ke web server tuh, oh PC web server ke PC ya, PC kemudian WiFi, kemudian ini misal ke lihat topologi lagi ke IP cam misal, nah tadi itu IP cam. Jadi nanti pada saat setting kalian nggak bingung ya. Nah ini misal ke mana, kalau 4 mata ke switch ya, switch to SW, switch atau SW. Tuh. Jadi nggak bingung nanti port 4 kalian nyoloknya ke switch, ini buat WiFi, ini IP cam. Jadi di portnya kalian udah dibikin standar gitu maksudnya.
Ini teknik ganti nama di interface. Tapi ethernya jangan diganti. Jangan biasain ganti ether. Kok bingung orang soalnya. Jadi ether 1, ether 2, ether 3, 4 jangan diganti-ganti nih. Tapi tambahin aja kalau mau. Jadi ether 2 tuh apa ether nih. Supaya nggak bingung gitu. Oke, itu aja dari saya materinya untuk blocking dan lain-lainnya. Kita lanjutkan materi kita di pertemuan yang lain. Saya absen dulu. Baik, nggak ada ya pertanyaan ya? Pas ya? Nggak ada Pak, bingung saya Pak. Ya. Jangan bingung lah gitu ya. Stop streaming. Oke ya, saya tutup dulu. Kita absen dulu berarti hari ini. Nanti silakan yang mau lanjut untuk setting ulang atau salah belajar mikro. Tadi udah rekam aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau tadi ada saya yang lupa-lupa ya, mohon maaf. Kadang-kadang suka begitu ya, namanya manusia gitu. Jadi tinggal di review lagi aja ya. Sebenarnya nggak pusing Dam kalau udah pegang alatnya, karena belum dipegang, jadi pusingnya gara-gara belum praktek sebetulnya. Kalau udah praktek mah nggak pusing Dam. Saya yakin nggak pusing karena gampang sebenarnya mikrotik itu. Yang anggap aja ini latihan untuk MTCNA, karena nanti ada MTCNA tuh, ya, anggap aja latihan MTCNA. Karena di soal MTCNA banyak kayak gitu-gitu juga. Tapi saya regek itu saya baru regek kok begitu ya. Saya baru, regek pakainya ngilangin itu aja. Saya baru tahu itu dari Raji. Mungkin yang terbaru versinya begitu kali ya. Jadi versi yang lama pakai kutip-kutip gitu ya. Bisa juga. Pak, absen duluan Pak. Saya mules. Mules ngeliatin mikrotik maksudnya. Iya, 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 iya. Iya. Aduh, kacau ini. Sakit perut lihat mikrotik. Kalian masih dikasih yang gampang ya. Gimana kalau kalian disuruh pakai SSH gitu ya? Maksudnya connect-nya pakai SSH gitu, MAC address gitu. Maksudnya nggak pakai ini, nggak pakai Winbox gitu ya. Itu lebih pusing lagi itu ya. Kalau pakai Winbox pakai klik-klik doang ya, Bang. Kalau pakai SSH coba, waduh. Full comment berarti ya, Pak? Full comment. Ada soalnya yang kayak gitu, yang ujiannya pakainya full comment gitu. Jadi nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai apa GUI Winbox. gitu. Iya, nggak boleh LSP pakai itu, Winbox. Pak, nanti, Pak. Enggak sih, LSP pakai Winbox lah. Oh, pakai ya. Winbox aja, Winbox aja pada pusing gimana kalau pakai Winbox. Kena mental, Pak. Iya. Aduh. Jadi ya yang gampang-gampang aja lah. Kan kalau mikrotiknya udah menciptakan Winbox, kenapa nggak dipakai kan gitu kan? Kita ada yang gampang, apa nyari yang susah kan gitu ya, orang. Atau prinsip orang Indonesia, kalau ada yang susah ngapain cari yang gampang gitu ya. Kalau yang ribet ngapain cari yang gampang. Iya, ada nanti. Jadi jadwal nanti Dam berlima tapi Dam nggak bisa banyak-banyak. Jadi latihan 5 gitu. Berapa jam, Pak? 2 jam aja, 2 jam. Kalau LSP nanti berapa jam, Pak? 2 jam juga. Oke. Jadi sebenarnya kelihatannya gampang kalau lihat dari soal ya. Tapi ya kalau realitanya ya banyak yang dikerjain sebetulnya gitu. Ditutorin kan Pak, pas latihannya ditutorin nanti. Nanti ada tutornya, ada di situ standby, ada Valdi, ada Raji, ya, kemudian biasanya ada Bodil, ya. Banyak lah nanti.